Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat dalam ceria bimbel ASN. Cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Bersama saya Sulastri Yasim. Nah, hari ini kita akan bahas soal tes wawasan kebangsaan integritas pada SKD CPNS terbaru, dan tentunya soal-soal ini selalu terupdate. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu integritas itu apa saja. Jadi integritas ini memiliki tujuan untuk menilai kemampuan terkait kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, untuk contoh soalnya, kita langsung saja pada soal berikut ini. Seluruh ASN, mau itu pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, memiliki fungsi yang harus dipenuhi. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10. Selain sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik, fungsi lain dari aparatur sipil negara adalah A. Perekat dan pemersatu bangsa, B. Penjaga kedaulatan bangsa, C. Menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, D. Pembentuk strategi nasional, atau E. Pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, teman-teman bisa jawab dalam waktu 10 detik. Oke, jadi jawabannya adalah A ya, teman-teman. Fungsi lain dari aparatur sipil negara atau ASN yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ASN di sini diharapkan dapat menjalankan tugasnya tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik semata, tetapi juga memiliki peran dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jawaban yang paling sesuai adalah A. Perekat dan pemersatu bangsa. Oke, kita lanjut pada soal selanjutnya. Sejak periode 1 Januari 10 Oktober 2023, kasus korupsi Indonesia yang terungkap di instansi pemerintah, kabupaten atau kota sebanyak 29 kasus. Lalu di instansi kementerian atau lembaga ada 29 kasus, BUMN atau BUMD 20 kasus, dan pemerintah provinsi 10 kasus. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki pemegang otoritas, namun tidak dilandasi dengan integritas. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara negara berintegritas dan berkomitmen meliputi berikut ini, kecuali A. Asas proporsionalitas, B. Asas profesionalitas, C. Asas akuntabilitas, D. Asas stabilitas, atau E. Asas efektivitas. Oke, teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Oke, jadi jawabannya adalah D, asas stabilitas. Jadi teman-teman, asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Jadi stabilitas ini meskipun penting dalam konteks pemerintahan dan kebijakan, bukanlah salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang biasanya diakui. Jadi kita harus fokus ya, kata kecuali pada pertanyaan ini berarti itu bukan yang dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan. Nah, selanjutnya, nilai-nilai integritas yang diterapkan mampu menguatkan budaya anti korupsi. Dalam mewujudkan budaya anti korupsi, diperlukan keteladanan dari atasan atau pimpinan. Lingkungan kerja yang baik sebagai faktor pendukung harus diciptakan agar budaya anti korupsi tidak sekedar menjadi wacana. Hal yang tak kalah penting adalah memberikan rambu-rambu kode etik sebagai arahan dalam bertindak, serta sanksi-sanksi bila ada pelanggaran. Ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu A. Personal, perilaku, dan norma, B. Inti, sikap, dan etos kerja, C. Inti, personal, dan sikap, D. Nilai, norma, dan kepribadian, atau E. Kepribadian, agama, dan etos kerja. Teman-teman bisa jawab dalam 10 detik. Baik, jadi jawabannya adalah C ya teman-teman, inti, personal, dan sikap. 9 nilai integritas dalam anti korupsi biasanya terbagi dalam 3 aspek, yaitu inti atau core values, personal, dan sikap.
Inti atau core values mencakup prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai inti yang diterapkan secara umum. Personal itu mencakup karakter dan etika pribadi. Jadi sedangkan sikap mencakup tindakan dan perilaku dalam konteks kerja atau organisasi. Jadi itulah 3 aspek yang dimaksud dalam nilai-nilai integritas ini, yaitu inti, personal, dan sikap. Kita ke soal selanjutnya. Setiap tahun, badan dan bidang pemerintahan mengadakan pelatihan dan peningkatan mutu kepegawaiannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan rancangan yang ada. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai asas integritas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat disebut asas A. Akuntabilitas, B. Proporsionalitas, C. Asas kepastian hukum, D. Negara, asas tertib penyelenggaraan negara, atau E. Asas keterbukaan. Teman-teman bisa jawab dalam 10 detik. Oke, jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, asas akuntabilitas. Asas integritas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat adalah asas akuntabilitas itu sendiri. Jadi asas ini menekankan kewajiban pemerintah atau lembaga publik untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban secara transparan kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Oke, tetap semangat teman-teman. Kita ke soal selanjutnya. Potensi korupsi dalam penggelembungan anggaran muncul justru karena terbuka lebar celah aturan proyek pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Korupsi pada sisi belanja, terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang, dan jasa pemerintah berdampak pada A. Terancamnya stabilitas nasional, B. Hilangnya identitas nasional, C. Tidak tercapainya target pembangunan nasional, D. Tidak optimalnya pelayanan publik, atau E. Menurunnya angka kesejahteraan rakyat. Teman-teman bisa jawab dalam 10 detik. Oke, jadi untuk pertanyaan ini kita bisa mengambil jawaban delta atau D. Korupsi dalam proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang, dan jasa pemerintah dapat berdampak langsung pada tidak optimalnya pelayanan publik. Jadi penggelembungan anggaran atau tindakan korupsi dapat mengurangi kualitas dan efektivitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Yang ingin daftar kelas khusus SKD CPNS boleh hubungi admin pada gambar berikut. Segera mendaftarkan diri dan jadilah ASN. Bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Sampai jumpa!